وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسlimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun mungkin kondisinya sedang hujan, namun Allah menggerakkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah nikmat karunia dan hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih membahas bab tentang at-taqwa. Kita masuk pada hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun hadratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Fayandur kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat apa yang akan kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah dengan dunia, bertakwalah kepada Allah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kepada Allah dari wanita, hati-hatilah dengan wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia itu seperti sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis tentunya yang dirasakan di lidah. Ya, dunia itu manis, hulwatun, seperti rasa yang manis yang akan membuat orang selalu suka, walaupun mungkin itu akan membahayakannya. Kita suka dengan hal-hal yang manis, kita suka dengan makanan-makanan yang manis, minuman-minuman yang manis, padahal mungkin sudah diperingatkan oleh dokter kalau gula darahnya sudah sangat tinggi. Tapi namanya sesuatu yang manis itu sangat menggoda. Walaupun dia sudah punya penyakit, sudah punya latar belakang penyakit, tidak boleh banyak makan manis-manis, namun karena hal itu menggodanya, hal itu menggiurkannya, kadangkala dia lupa, dia masih mengkonsumsi yang manis itu. Rasulullah mengibaratkan dunia itu sesuatu yang manis, yang sangat menggiurkan, yang menyenangkan untuk dinikmati. Kemudian beliau mengatakan khudratun, dunia juga sesuatu yang hijau. Ini kalau dilihat, kalau manis itu dirasakan di lidah, sedangkan khudratun itu sesuatu yang dilihat di mata. Seorang ketika melihat yang hijau-hijau, maka dia akan merasa senang. Kenapa selalu dijadikan tempat-tempat wisata itu di bagian pegunungan-pegunungan? Dibikinkan taman-taman, ditanamkan pohon-pohon, dibuat tempat itu sehijau mungkin, karena itu akan menyejukkan pandangan. Bahkan sapi yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh Bani Israel, yang menjadi nama dari surat Al-Baqarah, itu sifat daripada sapi itu adalah warnanya hijau kekuning-kuningan, yang akan memukau, yang membuat orang yang melihatnya itu merasa senang.
yang disuruh untuk yang diperintahkan untuk menyembelih sapi itu. Ya. Dan Bani Israel hampir saja mereka tidak membunuh atau menyembelih sapi itu karena sangat tergoda. Eman-eman, ya, sapi yang sangat indah, yang menyenangkan ini kalau disembelih sayang. Tapi akhirnya mereka juga menyembelih sapi tersebut. Ya, ini sesuatu yang hijau. Dunia itu sesuatu yang hijau yang sangat menggoda pandangan seseorang. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian khalifah untuk memakmurkan dunia itu, untuk memakmurkan bumi itu. Apakah sampai di situ saja kalian disuruh memakmurkan, makan dan minum, hidup di atas permukaan bumi kemudian selesai? Tidak. Fayanduru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Berarti Allah menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini ada tujuan, yaitu untuk menguji manusia itu. Siapa-siapa yang amalannya baik, yang berhasil melewati ujian akan mendapatkan balasan yang istimewa, dan yang tidak berhasil akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Betapa banyak manusia yang akhirnya tidak berhasil dari ujian kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah mengingatkan, fattaqud dunya, hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan juga berhati-hatilah dari wanita. Padahal wanita ini bagian daripada dunia. Namun diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya wanita ini memiliki fitnah yang sangat besar. Ya, waspadalah terhadap dunia dan waspadalah terhadap wanita. Padahal wanita sudah bagian daripada dunia. Harusnya ketika mengatakan waspadalah terhadap dunia, wanita sudah termasuk di dalam dunia itu. Di dunia ini ada godaan berupa harta, godaan berupa kedudukan, godaan berupa wanita. Sudah termasuk dalam perkara dunia tersebut. Namun diulangi lagi, wattaqun nisa, hati-hatilah dari perkara wanita, karena godaannya sangatlah besar. Dan beliau mencontohkan pengalaman orang-orang yang terjatuh gara-gara wanita. Kelompok-kelompok orang-orang sebelum kita yang mereka akhirnya hancur gara-gara tergoda dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu pada wanita. Ini sudah ada buktinya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu memiliki godaan yang besar, bukan hanya teori, tapi sudah ada contoh, bukti nyata orang yang gagal, orang yang hancur gara-gara wanita. Contohnya siapa? Bani Israel. Mereka dihancurkan oleh Allah, mereka jadi disiksa oleh Allah, bahkan membuat kerusakan di muka bumi ini. Awal mulanya karena terfitnah dengan wanita. Taib. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwasanya dunia itu memiliki daya tarik yang sangat hebat. Maka beliau perintahkan kita agar hati-hati dari dunia tersebut. Karena Allah juga memfitrahkan manusia mencintai dunia ini. Allah memfitrahkan setiap manusia untuk suka dengan dunia, suka dengan harta, suka dengan perhiasan, suka dengan kendaraan-kendaraan. Kalau di zaman dahulu kuda-kuda pilihan, suka dengan mataul hayatid dunya, perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20, ya, wa innahu wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu menyukai harta itu dengan sangat suka sekali dengan harta. Atau dalam surat yang lain, wa innahu lahubbil khairi lasyadid, ya, surat Al-Adiyat, wa innahu lahubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya kalian itu sangat suka dengan al-khair, ya, sangat suka dengan al-khair. Al-khair di situ ditafsirkan oleh para ulama yaitu al-mal. Wa innahu lahubbil khairi lasadid.
kalian sangat suka dengan harta. Allah sebutkan harta itu dengan kalimat al-khair. Al-khair itu kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan apa? Baik. Ya, khair. Berarti harta itu baik. Makanya Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalian sangat menyukai al-khair. Berarti harta itu baik. Sampai dinamakan dengan kalimat al-khair. Baik atau tidak? Ya, kenapa dinamakan al-khair? Karena menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia harta itu selalu baik. Makanya mereka selalu berusaha untuk mendapatkan harta itu. Kalau harta itu tidak baik, mereka enggak akan bersusah payah untuk merebut dan mendapatkan harta itu. Mereka keluar di pagi hari, ya, bahkan sampai malam belum pulang-pulang, sampai lembur untuk mendapatkan khair itu. Karena menganggap itu khair, makanya mereka habiskan waktunya untuk itu. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara, yang haram pun diterjang untuk mendapatkan khair menurut mereka. Ya. Bahkan saling bermusuhan, saling memutus silaturahim gara-gara yang mereka anggap sebagai al-khair. Padahal harta itu belum tentu khair menurut Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi khair kalau memang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan fitnah yang paling besar, yaitu fitnah wanita. Ya. Oleh karena itu musuh-musuh Islam mengetahui hal tersebut. Mereka juga ahli sejarah, mereka tahu umat-umat sebelumnya sebagaimana Bani Israel itu hancur, maka mereka gunakan untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menghancurkan generasi muda manusia, yaitu dengan perempuan, menampilkan perempuan-perempuan atau membuat acara-acara untuk menampilkan para wanita ketika wanita-wanita ini sudah terfitnah. Jadi wanita dibuat sedemikian rupa agar mereka suka dengan perhiasan, mereka suka dengan penampilan, suka dengan keindahan. Ya, mereka berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya, berlomba-lomba untuk memperbagus kulitnya, perbagus wajahnya, perbagus rambutnya. Semua mereka lakukan dan itu mereka berlomba-lomba. Kemudian diciptakan berbagai alat-alat untuk mendukung itu semua. Di antaranya ya berbagai mode, baik dari segala sisi, dari pakaiannya, dari perhiasannya, dari sepatunya, sendalnya, tasnya, semuanya dibikin agar wanita tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kemudian diciptakan alat-alat elektronik yang membantu wanita itu bisa suka dengan menampilkan dirinya. Kemudian ditampilkan berbagai gaya-gaya, ya, kemudian dibuatkan kamera-kamera yang sangat terbaik. Ya. Untuk apa? Ya, untuk foto. Ya. Dan itu hobinya para wanita. Ketika beli handphone, cari kameranya yang paling bagus, walaupun fitur yang lain kurang, yang penting kameranya bagus. Ya, supaya bisa foto dirinya. Kalau dia sudah mempercantik dirinya, memperindah dirinya, dia mulai gunakan kamera itu untuk memfoto dirinya. Kalau sudah foto dirinya, datang syaitan untuk menggoda lagi. Ya. Kalau cuma disimpan, nggak ada yang kasih tanggapan, nggak ada yang kasih validasi. Apalagi namanya wanita, sifat dasarnya pengen mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian. Ya. Kalau cuma disimpan, lama-lama bosan. Maka mulailah ditampilkan sedikit demi sedikit. Apa yang pertama? Jarinya mulai diperlihatkan. Mungkin di situ jarinya ada warna-warni, ya, ada warna di kukunya mulai diperlihatkan. Padahal mungkin dia pengen memposting sesuatu tapi jarinya mulai kelihatan. Lama kelamaan mulai kelihatan orangnya walaupun dari belakang. Ya. Masya Allah. Lama kelamaan ya mulai menampilkan dirinya. Apalagi yang tidak mengenal agama, naudzubillah min dzalik, menampilkan ya keindahan-keindahan dirinya. Ya. Kalau sudah seperti itu, gimana nasib para laki-laki? Wanita sudah dibikin jauh dari agama, sudah dibikin tidak bertakwa kepada Allah, yang dia pikirkan sehari-hari hanya
penampilan dan keindahan dirinya, lalu membuat fitnah para laki-laki, maka terjadilah kerusakan. Nah, itulah yang menimpa Bani Israel. Ya, Bani Israel dahulu ya tidak seperti kita sekarang saja, tidak seperti kita sekarang ini. Itu pun mereka sudah terfitnah dengan wanita. Apalagi seperti zaman sekarang ini, semuanya serba dimudahkan dengan alat elektronik dan yang lainnya. Ini kalau tidak bertakwa kepada Allah, maka sulit seseorang bisa terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah agar membentengi diri kita dari fitnah tersebut. Sekali seorang terjatuh dalam fitnah itu, sulit baginya untuk bisa keluar dari fitnah tersebut, bahkan menyeretnya semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini wanita maksudnya adalah wanita-wanita yang bukan mahram atau wanita-wanita lain. Ataupun penafsiran para ulama, wattaqun nisa, hati-hatilah dengan wanita, maksudnya adalah hati-hatilah dengan istri-istri kalian. Istri wanita atau bukan? Wanita, ya. Jadi hati-hatilah dengan wanita, maksudnya hati-hatilah dengan istri kalian. Karena istri juga kadangkala fitnahnya besar. Fitnahnya apa? Fitnahnya menghalang-halangi suaminya dari kebaikan. Betapa banyak laki-laki yang tegar, laki-laki yang istiqomah akhirnya goyah, atau mungkin pemikirannya akhirnya goyah gara-gara wanita. Maka itulah termasuk musuh dalam selimut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian, aduwwul lakum, mereka adalah musuh-musuh kalian, ya. Jadi musuh dalam selimut. Ini bahaya. Makanya ketika Allah sebutkan tentang istri Al-Aziz, ya, bendahara Mesir, inna kaidakunna azim, sesungguhnya kaidakunna, yaitu tipu muslihat kalian itu sangat besar. Ya. Kaidakunna di sini disebutkan kepada istrinya Al-Aziz, karena bagaimana ketika dia sudah tidak berhasil menggoda Nabi Yusuf, dia bisa membalikkan fakta. Seakan-akan Nabi Yusuf yang keliru, sehingga Nabi Yusuf harus dipenjara. Dia terbebas dari tuduhan tersebut, keluarganya terbebas dari tuduhan. Itulah pintarnya wanita, ketika sudah ketahuan keliru, dia bisa membolak-balikkan fakta. Taib, ya. Maka perlu hati-hati para suami kepada istrinya, karena bisa jadi kalau istrinya tidak bertakwa kepada Allah, bisa menyeretnya tidak taat kepada Allah, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika seorang menikah, dia berdoa kepada Allah, memegang kepala istrinya, kemudian membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan-kebaikan darinya dan kebaikan dari tabiat yang kamu titipkan kepadanya. Jadi tabiat yang dititipkan oleh Allah kepada wanita tersebut, kita minta kebaikan-kebaikannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukannya dan dari keburukan-keburukan tabiat yang engkau titipkan kepadanya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Jadi ada istilah para sahabat mengatakan kana yaqul, itu menunjukkan al-istimrar. Maksudnya apa? Kana yaqul, senantiasa. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi selalu, sering. Maka ibaratnya adalah, atau ibarahnya menggunakan kalimat kana yaqul.
Jadi kalau kita menemukan hadis ya sahabat mengatakan kana yaqul, maka itu menunjukkan perkara itu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan afaf yaitu kesucian, wal ghina, dan juga kekayaan. Ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta hidayah. Walaupun beliau sudah berada di atas hidayah, namun beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu butuh akan hidayah. Setiap saat, setiap detik kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah untuk mengenal agama Islam, mengenal kebenaran. Kalau sudah mengenal kebenaran, kita butuh hidayah untuk mengikuti kebenaran itu. Kalau kita sudah mengikuti kebenaran itu, kita minta hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran itu. Kalau sudah istiqomah, kita minta agar maksimal di dalam ibadah tersebut. Kalau kita sudah maksimal, kita pengen sampai menikmati ibadah tersebut. Ya, kita merasakan lezatnya menjalankan ibadah tersebut. Dan kalau kita sudah lezat merasakan ibadah tersebut, kita minta hidayah untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain. Kita ulangi. Jadi hidayah itu bukan hanya ketika mengenal kebenaran atau mengenal Islam, tapi kita butuh hidayah karena banyak hal. Yang pertama tadi, kita butuh hidayah untuk mengenal kebenaran. Yang kedua, kita butuh hidayah untuk meniti, mengikuti kebenaran itu. Yang ketiga, kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran itu. Yang keempat, kita butuh hidayah untuk mengamalkannya dengan maksimal. Ya, jadi bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi kita betul-betul memberikan secara maksimal ibadah itu. Kalau sudah kita maksimal, kita butuh hidayah untuk bisa menikmati ibadah tersebut sampai merasakan lezatnya menjalankan ibadah tersebut. Kemudian kita minta dibukakan amalan-amalan yang lain, dimudahkan untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Inilah hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk selalu minta hidayah setiap kita menjalankan salat. 17 kali kita minta hidayah dalam salat 5 waktu. Ketika membaca surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah wajib untuk dibaca, termasuk rukun dalam salat. Dibaca oleh setiap orang yang salat, apakah dia imam, apakah dia makmum, apakah dia salat sendirian, wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Di dalamnya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan mustaqim, jalan yang lurus, jalan istiqomah. Ya. Kita minta kepada Allah untuk selalu mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, beri kami hidayah menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Al-Islam, yaitu kita bisa mendapatkan kebenaran Islam, kita bisa mengamalkan Islam itu, kita bisa meniti jalan yang benar itu, kita bisa istiqomah sampai meninggal dunia. Ya, karena tidak ada yang menjamin kita ini bisa meninggal dunia dalam kondisi Islam. Maka kita butuh hidayah untuk bisa istiqomah. Istiqomah sampai kita menghadap kepada Allah. Kalau kita sudah bisa istiqomah, kita juga minta hidayah untuk bisa maksimal. Karena kadangkala kita beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting dia ibadah, misalkan sholat, asalkan dia sholat, selesai sholat, kemudian sudah, dia tidak pedulikan apakah sholatnya itu maksimal atau tidak maksimal. Orang yang maksimal sholatnya, dia betul-betul sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, kemudian dia merasakan khusyuk di dalam sholatnya, dia betul-betul maksimal. Atau sebelum azan dikumandangkan, dia sudah
berada di dalam masjid, karena dia pengen maksimal mendapatkan pahala dari sholat itu. Kemudian tingkatan berikutnya dia bisa menikmati sholat tersebut, dan itu tingkatan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai menikmati sholat itu. Ciri-cirinya apa? Kalau orang itu sudah menikmati, dia berlama-lama, semakin lama semakin nikmat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, aqimis shalah wa arihna biha. Wahai Bilal, dirikanlah salat dan istirahatkan kami dengan salat itu. Kemudian beliau mengatakan dalam kesempatan yang lain, wa ju'ilat qurratu aini fi salat, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu di dalam salat. Maka tidak heran kalau ketika beliau salatnya sangat lama, ya, sampai kakinya pun bengkak. Beliau menikmati salat tersebut. Disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, suatu malam beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fataha bi al-Baqarah, maka beliau membuka surat Al-Baqarah. Ya, kata Hudzaifah, pasti nanti di ayat 100 beliau akan ruku. Tapi begitu sampai ayat 100 beliau belum ruku. Kata Hudzaifah, paling-paling nanti di ayat 200 dia ruku. Sampai 200 juga tidak ruku. Kalau gitu udah, berarti ya terserah wis. Terserah sudah gimana bacaan Nabi SAW. Beliau ikuti terus sampai selesai surat Al-Baqarah. Juga belum ruku. Beliau pun membuka lagi surat An-Nisa. Dalam riwayatnya disebutkan An-Nisa. Sampai selesai surat An-Nisa, beliau buka lagi surat Ali Imran. Masya Allah, sekitar 5 juz, cuma 1 rakaat, ya, Masya Allah. Kemudian selesai sholat, Hudzaifah sudah tidak mau ikut lagi, ya, nggak mampu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin lama semakin menikmati sholatnya itu. Inilah kalau sudah sampai pada tahapan dia menikmati ibadahnya. Maksimal, misalkan ibadah yang lain, ya, dia memberikan yang maksimal ketika membayar zakat. Dia berikan zakat yang maksimal, tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dia cari berasnya, beras yang paling berkualitas, beras yang mahal, ya, karena dia pengen maksimal dalam membayar zakat. Ya, kalau tidak maksimal, ya ala kadarnya. Yang penting beras dia tunaikan, dia sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau orang yang pengen maksimal, betul-betul dia cari yang terbaik. Begitupun ya, ibadah-ibadah yang lain dia kerjakan dengan maksimal. Nah, ini semua butuh hidayah. Kemudian amalan itu sangat banyak. Dalam agama kita banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak semuanya kita bisa kerjakan. Kadang kita dibukakan satu kebaikan, namun kebaikan yang lain kita belum dibukakan. Maka kita berdoa kepada Allah minta hidayah untuk dibukakan amalan-amalan yang lain. Kita bisa semangat mengerjakan banyak kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam. Baik, ini yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayah. Kemudian yang kedua, wattaqwa. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan, ya. Padahal beliau itu orang yang paling takwa, namun beliau selalu minta takwa. Hatinya selalu takwa kepada Allah. Karena masalah ketakwaan itu karunia dari Allah. Masalah hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Hati itu bisa sangat cepat terbolak-balik. Bisa saja Allah membolak-balikkan hatinya, yang di pagi harinya masih muslim, bisa di sore harinya sudah kafir. Atau di sore harinya masih muslim, di pagi harinya sudah kafir. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati itu. Kita perlu minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa-doa Nabi SAW yang lain, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairaman zakkaha. Ya Allah, beri saya jiwa atau beri saya ketakwaan dalam jiwa saya, dan hiasi itu
Sesungguhnya engkaulah orang yang bisa menghiasi ketakwaan itu dalam jiwa saya. Butuh kita selalu minta takwa kepada Allah. Kalau tidak dibantu oleh Allah untuk bertakwa, mustahil kita itu bisa bertakwa. Kita bisa bertakwa itu semua karena bantuan dari Allah. Maka perlu selalu minta dibantu untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afaf. Beliau minta al-afaf, yaitu minta agar tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan kehormatannya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fal muradu bihi ayyamunallahu alaihi bil afaf wal iffa an kulli ma harramallahu alaihi. Yang dimaksud dengan al-afaf yaitu Nabi minta kepada Allah agar Allah memberikan dia al-afaf, dan al-afaf yaitu menjaganya dari setiap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu atfuhu 'ala taqwa min babil atfi al-khas. Ya, al-afaf itu juga sudah bagian dari takwa, tapi Nabi minta lagi secara khusus, ya. Al-ifaf atau al-afaf itu sudah bagian dari ketakwaan, tapi disebutkan lagi karena selalu butuh untuk menjaga kehormatannya. Jangan sampai melakukan tindakan, melakukan hal-hal atau mengucapkan perkataan yang itu menjatuhkan kehormatannya. Contohnya apa? Ya, tidak menjaga harga diri. Ya. Apakah laki-laki maupun perempuan. Ya. Kita minta kepada Allah agar selalu menjaga harga diri, menjaga kesucian, menjaga kemuliaan diri kita. Atau yang dimaksud dengan al-afaf adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Dia berdoa kepada Allah agar dia tidak menjatuhkan harga dirinya dengan suka minta-minta kepada orang lain. Karena orang yang minta-minta kepada orang lain akan menjatuhkan harga dirinya. Dia akan direndahkan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fataha babal mas'alah, barang siapa yang membuka pintu minta-minta, fatahallahu alaihi babal faqra, Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Semakin dia minta-minta kepada orang lain, semakin dia fakir, semakin dia tidak merasa cukup. Ya, bahkan mungkin dia punya banyak harta, dia punya kekayaan, tapi Allah tidak membuat dia merasa cukup karena dia selalu minta-minta kepada orang lain. Ini kalau dalam masalah harta kita dilarang untuk minta-minta kepada orang lain. Tapi kalau dalam urusan ilmu, maka ini dibolehkan. Kita boleh minta-minta ilmu kepada orang lain. Kita minta jawaban, kita minta solusi, minta pencerahan. Ini boleh, bahkan dianjurkan. Dan termasuk cara terbaik untuk mendapatkan ilmu adalah dengan masalah, dengan bertanya, dengan minta ilmu itu, bertanya dengan tema-tema tertentu atau dengan persoalan tertentu. Itu lebih membuat kita ingat, lebih kita tidak lupa dengan permasalahan tersebut. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya dari mana engkau mendapatkan ilmu, belum mendapatkan bilisanin saul, dengan lisan yang suka bertanya. Karena dengan bertanya dia gampang ingat, ya, dia gampang dapat ilmu. Bahkan ilmunya itu sesuai dengan realita yang sedang dia hadapi. Baik. Kita selalu minta al-afaf, yaitu kesucian diri, kehormatan diri tidak jatuh. Kemudian wal ghina, minta kekayaan. Ya, kekayaan di sini artinya tidak bergantung kepada orang lain. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bergantung kepada orang lain. Karena kalau orang sudah bergantung kepada orang lain, maka tawakalnya akan berkurang. Dia kurang bertawakal kepada Allah. Bahkan mungkin tawakalnya kepada orang tersebut. Maka kita minta kepada Allah agar jangan sampai bergantung dengan siapapun. Dan bergantung di sini urusannya hati. Kita bekerja dengan seseorang, kita bekerja dengan atasan kita misalkan.
Walaupun secara fisiknya kita bekerja kepada dia karena kita pengen mendapatkan gaji dari atasan kita itu, tapi hati tidak boleh bergantung kepada orang itu. Hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ghina di sinilah ghina al-qalb, al-ghina ghina nafs, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan yaitu kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ya. Yang mana dia tidak butuh kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya, ada seorang soleh yang dia dalam suatu malam tidak punya makanan sama sekali, anak-anaknya kelaparan, istrinya juga kelaparan. Maka dia berkata kepada keluarganya, tunggu sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Dia keluar di malam hari, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta makan. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam masalah sepele apapun. Walaupun kita lapar, pengen minta makan, kita berada di jalan lagi macet, kita minta dimudahkan agar lancar. Walaupun dalam kondisinya macet, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada seorang gubernur yang dia habis bertobat kepada Allah, kemudian dia bertekad untuk menginfakkan sebagian hartanya. Dia masukkan hartanya ke dalam kantong, beserta dia membawa makanan yang ada di istananya itu. Kemudian dia naik ke atas kudanya, lalu dia berkata, saya tidak mengendalikan kuda ini. Ya Allah, Engkau yang kendalikan kuda ini kemana saja yang Engkau kehendaki. Itu doanya orang tersebut. Akhirnya kuda itu membawanya ke depan masjid tersebut. Dia masuk ke dalam masjid, dan di zaman dahulu tidak ada penerangan. Ternyata dia mendengar ada seorang yang berdoa, ya, ada seorang yang berdoa, ya Allah, kami kelaparan, keluarga kami kelaparan, enggak punya makanan sama sekali malam ini. Ya Allah, beri kami makan. Maka gubernur ini kaget, ya. Lalu dia berkata, wahai fulan, ya, dia memperkenalkan dirinya, saya Fulan bin Fulan, saya gubernur di kota ini dan saya pengen membagikan makanan saya, ya, saya pengen membagikan harta saya. Akhirnya gubernur itu pun memberikan makanan tersebut kepada orang itu. Masya Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gubernur ini berpesan kepada orang ini, kalau kamu butuh apa-apa, minta kepada saya. Ya, kalau kamu butuh apa-apa, hubungi saya. Ya, kalau di zaman kita mungkin kartu nama saya ini, nomor telepon saya ini. Kalau kamu kesulitan, hubungi saya. Kata orang ini, saya tidak akan menghubungi Anda. Ya. Gimana mungkin saya akan menghubungi Anda? Ya. Dalam masalah saya minta makan saja, saya minta kepada Allah. Ya, saya minta kepada Allah, dan Allah pun mengirimkan orang yang mendatangkan makanan itu di hadapan saya. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan doanya dikabulkan oleh Allah, dia semakin bergantung kepada Allah. Dia sama sekali tidak bergantung kepada siapapun. Dia tahu bahwasanya gubernur ini datang karena digerakkan oleh Allah. Maka kalau dia punya masalah, dia punya kesulitan, dia enggak mau menghubungi siapapun. Dia hanya menghubungi Allah. Nanti Allah yang mendatangkan siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah, ya. Atau disebutkan juga seorang gubernur yang sedang tawaf, lalu dia melihat ada orang tua yang sedang minta-minta di depan Ka'bah, ya Allah, saya punya kesulitan ini, punya urusan ini, maka penuhi urusan saya. Maka didengar oleh gubernur itu, kata gubernur ini, wahai fulan, ya, saya ini gubernur dan saya bersedia untuk memberikan apa saja yang kamu inginkan. Kata orang tua ini, bagaimana mungkin? Saya di depan rumah Allah, saya minta kepada selain Allah. Saya di depan rumah Allah, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun. Ini namanya kaya. Orang yang kaya ya seperti itu, kaya jiwanya, ya. Walaupun mungkin enggak punya apa-apa, tapi jiwanya kaya. Disebutkan juga dan ini kisah di zaman kita. Ada seorang syekh yang bercerita bahwa ada seorang saudagar di Saudi Arabia yang dia di bulan Ramadan dia pengen membagi-bagikan zakat hartanya. Di siang hari dia keluar, kemudian dia pengen menuju ke suatu perkampungan. Dalam perjalanan dia singgah di pom bensin, lalu dia istirahat sebentar.
karena bulan Ramadan, ya, agak capek. Kemudian dalam istirahat itu dia ketiduran, dan dalam mimpinya dia mendapatkan ada orang yang membisikkan kepadanya, pergilah ke perkampungan fulan dan ketemulah dengan si fulan bin fulan. Disebutkan secara detail orangnya. Begitu orang ini bangun, dia pun langsung membelokkan kendaraannya yang awalnya ke suatu tempat, akhirnya dia tidak jadi, dia menuju ke tempat yang dia lihat dalam mimpinya. Sampai di kampung waktu asar, maka dia pun masuk ke dalam masjid. Begitu mau sholat, dia lihat imam dalam masjid, itulah yang dia lihat dalam mimpi itu. Ternyata itulah imam di masjid tersebut, persis dengan orang yang dia lihat di dalam mimpinya. Maka selesai sholat, orang-orang pada bubar, dia sendirian di tempat sholatnya bersama imam tersebut. Sebelum orang ini bicara, imam ini sudah duluan berbicara. Wahai fulan, saya melihat Anda bukan orang di sini, ya, Anda orang pendatang, orang asing. Nanti buka puasa bersama saya. Coba lihat gimana kayanya orang ini. Dia belum apa-apa, dia duluan yang menawarkan, nanti buka puasa bersama saya. Karena dia lihat ini bukan orang sini, ini orang pendatang, dia pengen menjamu tamu, insyaallah. Nanti buka puasa bersama saya. Maka mereka pun duduk membaca Al-Quran. Kemudian hampir masuk waktu berbuka, imam ini mengajak dia ke rumahnya. Ya, begitu di dalam rumah, dia melihat rumah yang sangat-sangat sederhana, ya, rumah kontrakan yang sangat sederhana. Anak-anaknya pakaiannya lusuh, ya, pakaian orang yang agak susah. Dan begitu hampir berbuka, yang dia keluarkan cuma hanya air putih, ya. 1 gelas air putih yang dia keluarkan. Dia mengatakan, wahai fulan, mohon maaf, saya hanya punya air putih ini. Kalau seandainya saya punya makanan lebih dari ini, saya akan keluarkan untuk Anda. Tapi saya nggak punya apa-apa. Orang ini langsung menangis, ya. Dan dia mengatakan, sudah 3 hari kami hanya berbuka dengan kurma dan air putih, dan hari ini kurmanya sudah habis, ya, tinggal air putih saja. Ini orang ini mulai menangis terharu melihat kondisi orang tersebut. Maka dia pun menceritakan, saya seorang saudagar kaya yang bertujuan untuk membagikan zakat harta saya, dan dalam perjalanan saya mendapatkan mimpi sampai ditunjukkan ke tempat ini, ya. Dan sekarang seluruh zakat saya berikan kepada Anda untuk cukup selama 1 tahun. Orang ini pun langsung menangis, ya. Orang fakir ini langsung menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan, ya fulan, jangan engkau fitnah saya dengan hartamu. Luar biasa, ini orang kaya yang sesungguhnya. Jangan engkau fitnah saya dengan hartamu, ya, saya lebih baik kondisinya seperti ini daripada saya mendapatkan harta yang banyak. Dan dia hanya mengambil sebagian saja untuk bisa membeli makanan, mungkin cukup untuk 3 hari dia beli makanan tersebut. Kemudian yang lainnya dia kembalikan kepada orang itu. Karena dia tidak mau menolak rezeki, dia hanya mengambil sebagian kecil untuk cukup sampai 3 hari, yang lainnya dia kembalikan. Inilah orang kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa. Ketika dia menjaga kehormatan dirinya, Allah kirimkan bantuan langsung ke rumahnya, langsung dalam rumahnya. Dia nggak perlu datang minta-minta, nggak perlu keluar untuk ngasih tahu orang kalau dia sedang sulit. Allah langsung kirimkan orang untuk datang ke dalam rumahnya. Tidak ada satupun yang lihat. Masya Allah, ya. Inilah kalau orang menjaga iffah, kemudian dia orang yang kaya jiwanya, dia tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan satu hadis lagi. An Abi Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa kepada Allah dari yang dia sumpahkan itu, falyati bittaqwa, maka hendaknya dia datangi yang lebih bertakwa tersebut. Ya, ini menunjukkan kita lebih memprioritaskan ibadah-ibadah yang lebih membuat kita bertakwa kepada Allah. Ketika seorang bersumpah untuk melakukan suatu amalan, lalu dia melihat ada amalan yang lebih baik, yang lebih prioritas, yang pahalanya mungkin lebih besar, maka dia batalkan sumpahnya itu, dia menjalankan yang lebih membuat dia bertakwa kepada Allah. Contohnya seorang bersumpah, saya bersumpah akan berpuasa, saya bersumpah akan berumroh di bulan Sya'ban. Ya, dia bersumpah untuk umroh di bulan Sya'ban, tapi dia pikir-pikir lagi, kalau bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, mendingan saya umroh di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar, seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman-tamah, sempurna. Akhirnya kalau begitu dia batalkan sumpahnya. Tidak masalah, ya, walaupun dia sudah bersumpah, dia batalkan sumpahnya untuk melakukan amalan yang lebih afdol atau pahalanya lebih besar. Ini dianjurkan, ya, dia batalkan sumpahnya itu. Tentunya wajib membayar kafarat ketika membatal sumpahnya. Bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ini untuk tebusan dari sumpahnya itu. Tidak masalah asalkan dia melakukan yang lebih membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk pentingnya melihat amalan yang lebih prioritas, yang pahalanya lebih besar, ya. Jadi kita beramal itu juga harus cerdas, melihat mana amalan yang pahalanya lebih besar antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka kita dahulukan yang wajib. Kalau memang tidak bisa dikerjakan dua-duanya, maka kita lebih dahulukan yang wajib. Amalan yang afdol sama yang kurang afdol, maka kita dahulukan yang lebih afdol, begitu seterusnya, ya, karena itu lebih mendekatkan kepada takwa, ya. Allahu a'lam bissawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Ada, tafadhol. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah perbuatan itu termasuk atau tidak dalam kategori meminta-minta? Meminta-minta. Baik, bagaimana kita tahu bahwa perbuatan itu termasuk meminta-minta, ya? Yaitu ada kehinaan di sana, ya, ada kehinaan di sana, terutama dalam masalah dunia. Dia minta-minta dalam masalah dunia, dalam masalah harta. Ini yang termasuk minta-minta. Masalah harta itu tidak hanya uang, ya. Ya, minta sering minta-minta, ya, minta selain uang misalnya. Yang penting itu adalah baik berupa barang, ya, minta sesuatu. Ini kita hindari, ya, hal-hal yang bersifat minta-minta. Hal-hal yang kecil pun, ya, kecuali memang darurat, ya, atau kecuali hal-hal yang memang tidak berharga, itu tidak masalah, ya. Dan hal-hal yang pokok kita dibolehkan, ya, untuk minta misalkan air, ya, ketika kondisinya kekeringan, ya, boleh seorang datang ke tetangganya minta
air, ya, minta air ya sekedarnya, bukan minta airnya 1 tandon. Nah, ini jangan. Jadi minta secukupnya untuk kebutuhannya kalau memang dia tidak punya air. Dan orang tidak boleh menahan kalau seandainya ada orang yang minta air kepadanya. Ya, kalau dia menahan itu termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meminjam perabotan-perabotan, ini pun tidak diperbolehkan. Yang disebutkan dalam surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un. Yang diancam itu mereka-mereka yang melarang tidak memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu sebagian menafsirkan air, sebagian menafsirkan seperti barang-barang perabotan rumah tangga, ember, panci dan seterusnya, tangga. Ini kita tidak boleh melarang kalau ada yang datang untuk meminjam. Baik, meminta yang tidak diperbolehkan ya, meminta secara umum kecuali yang diperbolehkan. Ya diperbolehkan seperti tadi, minta fatwa, minta ilmu, minta penjelasan, ini diperbolehkan. Selain daripada ini maka seorang menghindari. Ya, semakin perkara itu dibutuhkan, maksudnya perkara itu memiliki nilai, memiliki harga, maka dia semakin rendah. Semakin dia meminta perkara yang punya nilai, punya harga, maka dia semakin rendah. Tapi kalau dia minta perkara yang tidak berharga, ya harga dirinya enggak begitu rendah gitu ya. Dia minta perkara yang tidak begitu berharga. Ada ya perkara-perkara yang tidak begitu berharga misalkan. Contohnya apa? Minta mangga 1 gitu. Minta mangganya 1 gitu ya. Nah, tapi seorang muslim menghindari semua hal-hal yang bersifat meminta-minta, itu dihindari. Ya, kecuali memang darurat. Itu tidak masalah. Kalau tidak darurat maka kita menghindari. Boleh kita menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Wah, mangganya lebat Pak ya. Nah, boleh kalau menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau saya minta, nah itulah yang tidak boleh. Tapi kalau bahasa-bahasa isyarat enggak masalah gitu ya. Apa ibaratnya? Ngode ya. Ngode gitu ya. Ya, seperti sahabat Abu Hurairah ketika kelaparan, dia berhenti di jalan, datang Abu Bakar, dia pura-pura bertanya masalah agama. Padahal pengen nanti Abu Bakar ajak dia ke rumah biar makan. Tapi Abu Bakar enggak tahu. Datang Umar, dia pura-pura tanya lagi, tanya-tanya masalah agama. Umar menjawab, kemudian selesai, Umar pergi, enggak diajak gitu. Ini dia ngode gitu ya, ngode-ngode supaya dia diajak makan. Tapi Umar dan Abu Bakar enggak paham. Datang Nabi Muhammad, beliau baru paham. Oh, maksud Abu Hurairah pengen makan. Diajak ke rumahnya lalu dikasih susu yang dihadiahkan dari tetangganya. Jadi secara umum kita tidak boleh minta-minta ya. Ya, karena itu akan mewariskan al-dzul, yaitu kerendahan. Ya. Dan jangan gampangan untuk minta tolong ya. Jangan terlalu menggampangkan untuk minta tolong. Kalau memang darurat, kita sulit mengambil sesuatu, kita bisa minta tolong saudara kita untuk mengambilkan. Tapi kalau kita mampu untuk mengambil sendiri ya, enggak usah terlalu minta tolong orang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.